Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi saya yaitu pengantar ilmu hadis. Pertama ada pengertian hadis. Kata hadis berasal dari bahasa Arab al-hadis yang secara terminologi atau bahasa memiliki beberapa arti yaitu baru, dekat, kabar atau berita. Dinamakan hadis karena datang setelah Al-Quran dan ia merupakan kabar atau berita tentang Nabi Muhammad SAW. Adapun secara terminologi atau secara istilah memiliki arti yaitu segala sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, persetujuan, maupun sifat fisik dan akhlak beliau. Selanjutnya yaitu ada perbedaan hadis dengan Al-Quran. Yang pertama yaitu dari segi sumber. Al-Quran adalah kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril secara langsung. Sedangkan hadis adalah hasil penjelasan dari Nabi Muhammad SAW dan hasil ijtihad beliau yang disetujui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, dari segi lafaz dan redaksi. Lafaz dan redaksi Al-Quran tidak dapat diubah sedikit pun, bahkan satu huruf pun. Sedangkan hadis, lafaz dan hurufnya bisa diubah-ubah asalkan memiliki makna yang sama. Yang ketiga yaitu dari segi nilai ibadah. Membaca Al-Quran adalah sebagai bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan pahala di setiap huruf yang dibacakan. Sedangkan hadis tidak mendapatkan pahala, tetapi sebagai bentuk mengamalkan ajaran dari Nabi Muhammad SAW. Yang keempat yaitu dari segi keriwayatan. Al-Quran diriwayatkan secara mutawatir, artinya diriwayatkan oleh jumlah perawi yang sangat banyak di setiap tingkatannya, sehingga mereka mustahil untuk melakukan dusta. Sedangkan hadis ada yang diriwayatkan secara mutawatir dan ada juga yang secara ahad. Yaitu yang kelima yaitu dari segi kesohihan. Al-Quran memiliki sohih yang asli, yang keasliannya tidak dapat diragukan. Sedangkan hadis belum tentu sohih. Oleh karena itu dibutuhkan ilmu untuk membedakan hadis yang sohih dan juga membedakan hadis yang tidak sohih. Selanjutnya yaitu ada fungsi hadis terhadap Al-Quran. Pertama ada bayan tafsir. Hadis berfungsi menjelaskan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum atau yang masih memerlukan penjelasan lebih lanjut. Banyak ayat Al-Quran yang ringkas dan memerlukan penjelasan detail, dan Nabi Muhammad SAW lah yang memberikan penjelasan tersebut melalui hadis-hadisnya. Yang kedua yaitu bayan takyid. Hadis berfungsi membatasi atau memberikan syarat pada ayat-ayat Al-Quran yang bersifat mutlak. Ayat yang mutlak kemudian dibatasi oleh hadis sehingga tidak berlaku secara umum. Ketiga yaitu bayan takhis. Hadis berfungsi mengkhususkan ayat-ayat Al-Quran yang bersifat umum. Ayat yang awalnya berlaku untuk semua kemudian dikecualikan oleh hadis untuk keadaan atau individu tertentu. Keempat, bayan tasyrik. Hadis berfungsi menetapkan hukum-hukum baru yang tidak disebutkan dalam Al-Quran, baik sebagai tambahan maupun hukum yang berdiri sendiri. Ini menunjukkan bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki otoritas untuk menetapkan hukum syariat. Selanjutnya, peran hadis dalam kehidupan umat Islam. Pertama ada sebagai sumber hukum Islam, pedoman dalam beribadah, teladan akhlak dan perilaku, sumber pemahaman tafsir Al-Quran, sumber pemahaman landasan ijtihad dan penetapan hukum, dan terakhir sebagai pembentuk kepribadian muslim. Selanjutnya yaitu ada sejarah dan perkembangan hadis. Yang pertama pada masa Nabi Muhammad SAW 610 sampai 632 Masehi. Hadis masih hidup dalam bentuk perkataan dan perbuatan langsung Nabi SAW. Penulisan hadis pada masa ini dibatasi untuk menghindari tercampuran dengan Al-Quran. Nabi SAW sempat melarang, janganlah kalian menulis dariku selain Al-Quran. Barang siapa menulis dariku selain Al-Quran, hendaklah ia menghapusnya. Hadis riwayat Muslim. Namun izin khusus diberikan kepada beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin As yang memiliki catatan as-sahifah as-sadiqah. Metode utama yaitu hafalan, tahfiz, dan praktik langsung. Kedua yaitu masa Khulafa ar-Rasyidin 632 sampai 661 Masehi. Penulisan hadis masih dibatasi dengan alasan yang sama.
fokus pada hafalan dan periwayatan lisan. Para sahabat sangat selektif dan hati-hati dalam meriwayatkan hadis. Khalifah Umar bin Khattab pernah berencana membukukan hadis, tapi membatalkannya karena khawatir akan mengalihkan perhatian dari Al-Quran. Ketiga itu masa Tabi'in dan awal penulisan 661 sampai 750 Masehi. Titik balik dalam sejarah penulisan hadis. Umar bin Abdul Aziz memerintahkan penulisan hadis secara resmi dengan alasan banyak ulama dan menghafal hadis yang mulai wafat, kekhawatiran hadis akan hilang. Al-Quran sudah terkodifikasi dengan sempurna. Perbedaan sudah jelas antara Al-Quran dan hadis. Keempat, masa Tadwin 750 sampai 900 Masehi. Ada 4 jenis penulisan hadis masa ini. Pertama, musnad, kedua musannaf, ketiga sahih, keempat sunan. Selanjutnya yaitu para sahabat, tabi'in, dan ulama hadis. Pertama itu sahabat. Sahabat adalah orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Adapun peran sahabat yaitu pertama menghafal hadis, kedua menyampaikan secara teliti, ketiga menjaga keaslian ajaran Nabi. Yang kedua yaitu tabi'in. Tabi'in adalah generasi muslim yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW dalam keadaan beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Adapun peran tabi'in yaitu pertama pembicaraan ilmu sanad, kedua kritik matan dan perawi, ketiga memulai penulisan sistematis. Yang terakhir yaitu ulama hadis. Ulama hadis adalah para sarjana muslim yang hidup setelah generasi tabi'in. Adapun perannya yaitu pertama menyusun kitab otoritatif, menetapkan standar kesohihan, dan memastikan hadis tetap terjaga. Sekian materi yang bisa saya sampaikan. Pergi ke taman, memetik delima, tak lupa singgah di tepi batu. Terima kasih kepada Bapak Yusuf tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.